Sudah 30 menit, aku berhias di depan cermin, pakai lipstik dan mencatok rambut. Setelah selesai mempercantik penampilanku, lalu aku berangkat ke kantor untuk bekerja seperti biasanya. Itulah kegiatanku setiap hari sebelum berangkat ke kantor. Berhias adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa aku tinggalkan. Sebagai istri dari seorang pengusaha, aku harus selalu tampil cantik di depan semua orang. Terutama di depan suamiku, aku harus menjaga kecantikanku. Aku tidak ingin membuat malu suamiku. Bila ada orang yang mengatakan istrinya tidak cantik, apalagi suamiku seorang pengusaha sukses yang punya banyak teman, aku tidak ingin suamiku memiliki istri yang kalah cantiknya dengan istri teman-temannya. Oh iya, perkenalkan dulu, namaku Siska, usiaku 35 tahun. Aku sudah memiliki anak gadis berusia 17 tahun. Karena dulu aku menikah muda, kecantikan diriku membuatku tak sanggup menahan godaan dari laki-laki. Salah satunya yang kini menjadi suamiku. Dia berhasil meluluhkan hatiku. Dia telah memberikan aku benih, lalu terpaksa aku menikah dengannya di usia muda. Namun apa yang sudah terjadi pada diriku juga terjadi pada anak gadisku. Dia terpaksa nikah di usia 17 tahun. Pergaulan bebas membuat dia harus menikah muda dengan pria yang usianya jauh lebih tua. Namanya Aryo, usianya saat ini hampir setara denganku, yaitu 30 tahun. Awalnya aku tidak merestui anak gadisku menikah dengannya. Namun apa mau dikata, jika anak gadisku menyukainya, terpaksa aku juga harus merestui pilihan anakku. Awalnya aku sebagai mertua merasa canggung dan tidak enak. Usia Aryo hampir sama denganku, lalu memanggilku dengan ucapan ibu. Bu, terima kasih ya sudah merestui aku dan anakmu, ucap Aryo pertama kalinya saat masuk ke dalam keluarga aku. Iya nak, sekarang kamu adalah suami dari anakku, jadi kamu juga anakku, ujarku. Seiring berjalannya waktu, Aryo selalu menunjukkan sikapnya yang baik. Dia selalu memberikan kasih sayang kepada anakku. Melihat itu, aku merasa salah menilai menantuku ini. Ternyata dia lelaki yang baik dan penyayang. Walaupun awalnya aku tidak setuju dia menikah dengan anakku, karena sebelum menikah dengan anakku, dia laki-laki yang gaul dan juga glamor. Namun perlahan dia sudah menunjukkan jati dirinya. Saat ini dia bekerja di salah satu CV kontraktor. Dia ditugaskan sebagai arsitektur. Dia setiap hari sibuk membuat rancangan bangunan di atas meja kerjanya. Walaupun dia sibuk, dia tidak pernah lupa selalu perhatian dengan istrinya. Hal itu membuatku berpikir dan jadi membedakan. Kenapa suamiku berbeda? Dia sibuk sampai lupa dengan kewajibannya denganku. Terkadang saat aku meminta, dia tidak sempat melakukannya. Alasannya selalu bilang capek.
Padahal aku selalu berpenampilan cantik di depan suamiku. Tapi dia tidak memikirkan kebutuhan istrinya. Sikap suamiku berbeda kontras dengan menantuku. Apakah karena anakku lagi indah-indahnya dalam rumah tangga? Atau karena apa? Aku juga tidak tahu. Yang jelas saat anakku menikah dan menetap bersama keluargaku, aku melihat ada yang berbeda dengan keharmonisan rumah tangga kami berdua. Pernah suatu malam pukul 11, aku bangun dari tidur dan hendak pergi ke kamar mandi. Lalu aku menemukan menantuku sedang bersama anakku. Aku melihat anakku duduk menemani menantuku yang sedang mengerjakan menggambar bangunan. Saat itu mereka melihatku yang sedang memperhatikan mereka berdua. "Bang, sudah malam, istirahat dulu ya," ujar anakku. "Sebentar sayang, sedikit lagi nih. Tidur aja dulu, nanti aku menyusul," jawab Aryo. "Aku bukan mau tidur bang, aku lagi butuh ini," rengek anakku. "Oke kalau begitu, biar aku teruskan besok aja. Ayo kita ke dalam," ujar Aryo sembari menuju ke kamar. Melihat itu aku merasa bahagia. Menantuku selalu mengerti kebutuhan istrinya. Setelah itu aku kembali ke kamarku dan melanjutkan tidur. Tak terasa pagi pun tiba. Setelah bangun tidur, aku langsung ke kamar mandi. Dan saat aku membuka pintu, ternyata ada menantuku yang berada di dalam. Aku pun menunggu. Aku duduk di meja makan. Beberapa menit kemudian menantuku keluar dan dia menghampiriku. "Ada ibu? Ibu mau mandi?" tanya Aryo. "Iya Aryo, kamu sudah selesai?" tanyaku balik. Maaf bu, kalau boleh tahu kenapa mata ibu bengkak? Apa ibu sedang sakit?" tanya Aryo kepadaku. "Aku gak apa-apa nak, cuman kurang tidur aja," jawabku. "Bener gak apa-apa bu?" "Ya udah, kalau nggak apa-apa, aku ke dalam dulu ya bu," ujar Aryo. "Iya nak, aku nggak apa-apa kok, aku mandi dulu ya," jawabku lagi. Lalu aku segera mandi. Memang benar, malam itu aku sedang menangis karena lagi butuh. Malah suamiku belum pulang. Akhirnya aku menangis mengharap rasa inginku. Besoknya masih sama seperti biasa. Aku merasa kesepian karena suamiku sibuk dan selalu lembur tidak pulang. Untuk menghilangkan kejenuhan, lalu aku menonton TV di ruang tamu. Kemudian menantuku menghampiriku. "Bu, kayaknya istriku belum pulang deh," ujar Aryo. "Loh, kok bisa sih nak? Tadi siang kan kalian berdua pergi ke tempat paman," ujarku. "Iya bu, kebetulan tadi di sana ada adik yang baru pulang dari Jogja bawa anak kecil. Jadi istriku mau nginep di sana," jawab Aryo. "Oh begitu, ya sudah nggak apa-apa. Terus kenapa Nak Aryo nggak menemani mereka?" tanyaku. "Aku tadi mau nginep bu, tapi nggak enak sama ibu, belum pamit," jawab Aryo. Setelah itu kami pun mengobrol panjang lebar sambil menikmati cemilan. Saat itu suamiku lembur, belum pulang. Dalam obrolan itu tanpa sadar, aku mencurahkan
semua isi hatiku selama ini kepada Aryo, bahwa selama ini aku kesepian. Sampai akhirnya Aryo keceplosan ngomong, "Bu, jangan sedih ya, malam ini aku akan menggantikan posisi Bapak." Mendengar ucapannya aku kaget. Namun karena lama tidak merasakannya, aku pun mengiyakan tawaran menantuku itu. Malam itu kami melakukannya. Kemudian aku berkata kepada Aryo, "Nah Aryo, terima kasih ya, Ibu merasa lega, sudah terobati."